Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 29 November 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir, edisi 28 November 2022. Cukup banyak yang masuk ide dari Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide yang menarik untuk dibahas di F-Talk malam ini. Baik, langsung kita mulai saja dari IHSG terlebih dahulu. Hari ini IHSG masih melemah ya, konsolidasi, masih melanjutkan konsolidasi dan sempat turun di bawah 6.900-an ya, tembus 7.000, tapi penutupannya masih dipertahankan di atas 7.000. Ya, ini ya tidak bisa dikatakan baik, tapi masih ada harapan lah untuk minggu ini IHSG kembali menguji 7.100 ya. Nah, ini kalau misalkan tidak bisa, ya bisa menjadi tanda-tanda, karena tanda-tanda yang kurang baik ya. Karena saat ini IHSG sendiri memang masih dalam fase koreksi yang ini harusnya berakhir di minggu terakhir di bulan November ini, dan di bulan Desember kan harapannya IHSG melanjutkan uptrend. Nah, di sini minggu terakhir di bulan November setidaknya sampai dengan perdagangan hari ini masih lemah, dan bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan volume transaksinya menurun ya. Ya, itulah ya konsekuensi dari kondisi konsolidasi seperti sekarang ini, jelas ya transaksi menurun gitu kan. Kenapa begitu? Karena IHSG memang sudah naik cukup tinggi ya. Kalau kita lihat dari 2020, kenaikan IHSG itu sudah sangat signifikan loh ya. Dari bottom 2020 yang lalu ketika turun signifikan itu, IHSG itu sudah mengalami kenaikan sampai dengan hari ini 78%, dan kalau kita lihat dari level tertinggi baru yang dibentuk di bulan September lalu itu sudah naik 86%. Dan bahkan kalau kita melakukan perbandingan dengan indeks-indeks di luar secara umum, indeks kita itu positif ya, positif, apalagi kalau kita compare dengan US market ya. Tentu saja Anda bisa melihat sendiri bagaimana Dow Jones ya dan teman-temannya tumbang beberapa bulan terakhir ini, dan sedangkan IHSG relatif masih bertahan gitu ya. Ini adalah ya salah satu kenapa kita masih konsolidasi, karena market lain aja hancur, apalagi kalau kita dibuat seperti ini, kita masih harus bersyukur gitu ya. Nah, jadi kita akan tunggu, ini skenarionya masih berjalan. Semoga di perdagangan terakhir di bulan November ini IHSG mampu besok mungkin, semoga ya bisa ke 7.100 dengan harapan ya bulan Desember kita bisa menikmati kenaikan ya gitu. Pun kalaupun nggak ada IHSG tidak naik pun tetap akan ada saham-saham yang uptrend, tapi relatif lebih mudah, memang relatif ya, sekali lagi relatif lebih mudah ketika IHSG itu tidak konsolidasi ya. Uptrend itu lebih baik lah ya. Saat ini kan sedang slow konsolidasi. Anda bisa lihat MACD-nya seperti ini, bahkan hari ini dead close. Ini adalah indikasi yang kurang terlalu baik, tapi masih terbuka peluang selama tidak menembus ke bawah 6.978 ke bawah. Ini masih memungkinkan atau masih mempertahankan tren naik yang berwarna hijau ini. Ini sedikit memberikan gambaran, karena banyak IHSG ini kenapa kok tidak bergerak dan sebagainya, karena IHSG itu sudah naik tinggi sekali dibandingkan dengan bursa-bursa yang lain ya. Kalau orang melihat posisi IHSG saat ini ya, untuk beli sudah ngeri-ngeri ya, melihatnya ngeri gitu. So ya, kita tetap melihat potensi kenaikan, namun kita harus juga sadar posisi IHSG itu sudah tinggi kalau kita compare dengan bursa-bursa yang lain ya. Seperti itu kira-kira. Kita lanjut ke pembahasan saham ya. Kita bahas dari paling bawah dulu. Mohon maaf Pak Andi, besok mungkin bisa diajukan lagi, tapi diberikan keterangan kenapa saham friend. Mau tanya teknikalnya atau tanya fundamentalnya boleh. Anda mau trading belum beli boleh ya, tapi saya minta untuk Bapak Ibu semua, tidak hanya Pak Andi, semua kalau tanya di F-Talk ini berikan keterangan,
untuk trading kah? Atau tanya teknikal pun juga nggak apa-apa. Teknikal jangka pendek, friend seperti apa gitu ya. Ini buat semua ya. Jadi sudah kita beritahu di sebelumnya kalau kita nggak akan bahas pertanyaan. Tidak ada pertanyaan, ini bukan pertanyaan ya. Hanya menyebut kode saja gitu ya. Nih, jadi kita sedikit harus memberikan effort sedikit lah, kasih apa keinginan Anda yang dibahas friend dulu dari sudut apa gitu ya. Saya nggak mau menjawab tidak sesuai dengan keinginan ya. Oke, yang kedua mohon bahas technical wins, apakah bisa masuk atau lebih baik jangan. Technical ya, berarti saya menangkapnya ini trading ya, wins. Wins saat ini relatif berada di area support ya. Pertama support EMA 60. Oke. Kedua support yang sebelumnya adalah resist ya, ini 322. Ya. Jadi dengan sempat turunnya hari ini, openingnya gap down ke bawah EMA 60 dan ditarik naik. Nah, ini menjaga EMA 60 karena kalau kita belajar dari pola sebelumnya, wins pernah turun gap down tapi rebound dipertahankan di atas EMA 60, ini artinya skenario masih naik ya. Dan 0,618 pun juga masih dijaga sementara ini. So kalau Anda mau masuk di harga saat ini secara teknikal memang belum ada konfirmasi sempurna. Konfirmasi sempurna itu kapan? Kalau wins misalkan bisa rebound ke angka 340, Anda bisa masuk untuk trading swing ya. Dan proteksinya itu saja di EMA 60, kalau turun di bawah EMA 60 berarti jelek gitu kan. Gitu. Tapi di harga saat ini pun mungkin masih sifatnya spekulatif ya. Nah, karena kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil pun tren koreksi ini belum diselesaikan, belum dituntaskan. So kalau kita melihat tren koreksi yang belum tuntas ya belum, probabilitasnya belum tinggi untuk dia lanjut naik lebih tinggi ya. Mungkin ada retest dulu kemudian dia ada koreksi lagi seperti itu. Mungkin akan konsolidasi dulu seperti itu. Kemungkinan karena belum terkonfirmasi sempurna. Memang sudah disupport, tapi bukan berarti kita harus tembak langsung ya, ajar kanan, bukan. Tapi kita juga harus lihat reaksinya di situ. Tapi ini masing-masing orang punya cara berbeda. Kalau saya mungkin karena kita diikuti banyak orang, kita akan melihat probabilitas lebih besar mana. Kalau kita sudah lihat terkonfirmasi, ya seharusnya logikanya probabilitas untuk sesuai dengan skenario atau sesuai dengan harapan itu lebih besar dibandingkan kita berspekulasi di harga support seperti itu ya. Jadi ini masing-masing orang berperilaku berbeda, itu nggak apa-apa, nggak ada yang paling benar, nggak ada juga yang salah, semua sah-sah saja. Yang terpenting Anda tahu kenapa Anda masuk. Jangan sampai Anda masuk tanpa alasan sehingga ketika dia ternyata turun katakanlah Anda bingung mau ngapain, jual nggak, cut loss nggak, seperti itu ya. Kalau saya wins kondisi saat ini mungkin akan menunggu dia menyelesaikan koreksi ini dulu di atas 340 untuk saat ini ya. Ini sampai dengan tanggal 2 Desember kira-kira seperti itu. Wins cuma saham gorengan, mending quit dah. Dia naik juga gara-gara pom-pom dari centang hijau. Ya silahkan menyimpulkan sendiri mau itu pom-pom atau enggak. Kalau kita buat analisa sendiri dan punya trading plan gak ada masalah ya. Gitu. Bisa bahas saham Zata, pembahasan karena untuk trading. Oke. Saham baru ini ya. Ya kita coba ada nggak indikator yang bisa dilihat di sini. Di H4 pun belum muncul ya, di sini MACD-nya turun gitu aja. Kemudian kita lihat di H1 ini cenderung kita lihat di support ya saat ini ya. Ini ya. Memang ini masih belum bisa dibaca dengan baik ya, karena ya lagi-lagi nih saham baru IPO. Ini juga menggunakan H1 time frame yang relatif kecil untuk dibahas di F-Stock ini kan paling tidak daily ya atau H4 gitu per sesi, tapi ini per jam karena ini saham baru. Kalau saya sementara ini untuk trading saham Zata ini sedang menguji support ya. Kalau Anda mau masuk di harga saat ini dengan estimasi Anda mau trading di saat konsolidasi, ini konsolidasi bisa dengan target di middle area di 232 itu kemungkinan bisa memungkinkan sekitar
kita ambil di bawahnya sedikit lah agar mudah tercapai ya, agar lebih relatif mudah. Di 222 itu satu, kemudian di middle area berikutnya di 230-an 11%. Jadi dengan harga saat ini kita bisa proteksi sedikit lebih rendah dari support, itu di angka 200. Itu loss estimasinya adalah sekitar 2% atau sampai dengan 3%. Anda bisa coba gitu ya, tapi Anda harus tahu ini saham baru ya gitu. Ini pun kalau kita masukkan ke sistemnya PTR juga nggak akan kebaca, belum bisa akan kebaca gitu, karena di sini H1 baru H1 ya, minimal H4 baru kita bisa mungkin baca lebih baik gitu ya. Begitu Pak Martinus Budianto. NICL TP di berapa? Sudah pernah kita bahas di beberapa edisi Talk sebelumnya. Ini 128 ya, satu tik di bawahnya lah ya. Kemudian kita coba lihat dari koreksi ini, kemungkinan kita lihat ke berapa ya level-level pentingnya gitu ya. Minimal ke 172 ini ya. Jadi kalau kita plannya adalah jangka menengah, kita bisa pasang di 170 ini, terus saja dengan drama naik turun ya, nggak langsung ke sana juga, nggak besok ke sana. Nah, kalau yang terdekat itu di 128 sesuai dengan pembahasan. Yang kedua di 140-an lah, 130 140 itu bisa menjadi swing trade untuk jangka pendek. CMPP potensi gimana? Terima kasih. Oke, CMPP. Oke, CMPP saat ini masih dalam posisi konsolidasi dengan volume yang turun ya. Jadi masih akan berlanjut konsolidasi, bahkan ini cenderungnya malah turun ke 172 ya. Belum menarik untuk kita trading kan saat ini. Kemudian fundamental BBYB. Oke, BBYB Oke, kita lanjut ya. BBYB fundamentalnya. Oke, kita lihat BBYB fundamentalnya aja ya. Jadi fundamental BBYB saat ini BBYB ini kan digital ya, bank digital, dan sampai dengan tahun 2021 ini secara operasional masih minus. Kemudian di kuartal 1 2 3 ini kuartal 1 2 minus, kuartal 1 kuartal 3 plus tapi tipis ya. Jadi ini ada perbaikan sedikit di kuartal ketiga. Dan kalau saya lihat ini ya secara fundamental saya belum bisa bilang ini bagus karena posisinya masih minus ya, masih minus. Ya, jadi kita untuk invest itu juga kita harus melihat dia sudah bisa plus atau belum. Kalau belum bisa plus, kalau kita melihat sedikit perbaikan, itu belum tentu dia akan plus dalam jangka pendek. Nah, kita masalahnya kan lagi-lagi kita akan memilih mana-mana yang sekarang ini sudah bagus. Kalau belum bagus, itu namanya kita masih berspekulasi. Saya bukan tipikal investor yang puluhan tahun seperti halnya orang-orang yang bisa ngambil saham yang saat ini bisa membaik di beberapa puluh tahun ke depan ya. Saya mungkin akan melihatnya ya beberapa tahun ke depan saja ya. Jadi kalau saya sendiri melihat BBYB ini untuk saat ini menurut saya belum ya, masih banyak opsi yang lain ya, karena masih minus ya, seperti itu. Ini sekali lagi ini menurut saya loh ya. Jadi ya mungkin di luar sana ada yang beda, nggak apa-apa, sah-sah saja. Kalau saya masih banyak opsi-opsi, mungkin bank digital yang lebih bagus posisi teknikalnya ataupun fundamentalnya juga. Cleo teknikalnya harga entry yang bagus untuk trading. Oke, kita lihat Cleo untuk trading. Cleo T2 kita belum tercapai ya, TP1 sudah di 700-an. Saat ini kalau kita lihat dari Cleo sendiri
sedang fase koreksi dan koreksi ini belum selesai ya. Kalau mirip-mirip tadi dengan Wins ya, mirip-mirip secara teknikal, mirip-mirip dengan Wins ya. Kalau saya mungkin akan melihat saham ini baru setelah adanya pematahan tren turun atau tren koreksi ini menjadi trennya berlanjut ya. Tren berlanjut artinya kalau kita sudah bisa melihatnya dia mulai uptrend, setidak-tidaknya di angka 620-an atau di atas 640-an mungkin kita bisa coba untuk re-entry saham ini, karena saham ini dalam jangka menengah panjang ya, untuk ini bukan view untuk trading, ini masih bisa ke atas lagi, bahkan target kita di 900 ya kalau tidak salah gitu. Jadi sementara ini koreksi masih dalam koreksi yang wajar kalau kita lihat dari kenaikan yang sebelum-sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah kita bahas di forum Yeftalk ini ya. Kebetulan saat ini dia sedang mencoba untuk menguji MA60 dan bertahan di bawah ya Mas Ian. Kalau besok bisa naik di atas atau di 620 ke atas, mungkin itu akan menjadi lebih menarik. Bahas BRIS masuk di harga berapa untuk invest? Ini teknikal ya, ini ditanyakan. Oke, teknikal jangka panjang, jangka menengah lah. Jadi kalau BRIS saat ini bersama dengan saham-saham digital kemarin, kebetulan momentumnya hampir bersamaan, dia sudah mengalami kenaikan yang signifikan sekali. Kita melihat dari koreksi saat ini masih dalam koreksi yang bersifat jangka menengah, karena kalau kita lihat dari volume transaksi pun juga masih menurun ya. Tapi kalau kita plannya untuk invest ya, kalau kita mau invest, saya paling tidak akan menunggu dia keluar konsolidasi di angka 1640 ke atas secara teknikal. Tapi kalau Anda mau spekulasi di harga sekarang pun nggak apa-apa kalau Anda lihat fundamentalnya bagus gitu. Tapi kalau secara dari sudut pandang teknikal Anda mau mungkin BRIS lebih baik pergerakannya atau transaksinya ini meningkat, volume transaksi meningkat, mungkin di atas MA60, di atas 1560 atau 1600. Oke. Jekon apakah layak masuk buat trading daily? Jekon saat ini konsolidasi juga ya, kebetulan banyak saham yang seperti ini kondisinya ya. So kita ya nggak bisa memaksakan diri untuk masuk karena ya masih dingin dan masih ruang geraknya sempit ya. Kalau saya mungkin akan tunggu Jekon di angka 170 ke atas dulu, konfirmasi dia akan lanjut uptrend ya gitu. Nah kemungkinan itu akan lebih baik daripada kita paksakan masuk di harga sekarang ini ya, karena kalau masuk di sekarang ini di saham-saham, semua saham yang konsolidasi ya kita harus siap di bawah konsolidasi sampai kapan saya nggak tahu gitu kan. Nah kalau kita pengen mungkin trading kita lebih efektif dan mungkin tidak lebih dari 20 hari sesuai dengan batasan di private trading room, ya paling tidak posisikan diri kita untuk masuk di saham-saham yang memang dalam kondisi tidak choppy atau tidak konsolidasi gitu ya. Tolong dibahas DLD baru akan buy untuk swing. Oke, DLD ini uptrend ya, dan polanya ini berkelanjutan cukup baik. Kalau kita lihat dari ini tinggal tunggu momentum breakoutnya aja, dan kecenderungan terakhir juga ini menunjukkan bahwa kecenderungan ke sana ke atas. Ini tinggal tunggu di 180 ke atas, 184 185 184 ini menjadi sebuah mungkin kunci untuk kelanjutan uptrendnya ini, dan mungkin transaksinya akan lebih baik jika dia bisa ke sana. Jadi ini kemungkinan probabilitas untuk naik menguji 185 cukup besar ya. Oke. Jadi kalau masuk sekarang bisa dengan proteksi di harga 170 ke bawah. Bahas SRTG, apa ada potensi mulai uptrend jangka menengah? SRTG, Sartoga ya. Jangka menengah ya. Ini saham ini sudah uptrend dan sudah selesai uptrendnya. Ini trennya sudah patah ya. Kita nggak mau mengada-ngada, ini uptrendnya sudah dipatahkan. Ini satu ya. Ini akselerasinya itu. Nah, tren sekarang yang mana? Ini yang merah ini. Kapan dia mulai uptrend lagi? Kalau dia bisa sudah patah tren turunnya ini. Di berapa kira-kira? Di angka 2700 ke atas. Begitu aja. Tolong bahas saham MTech, punya di angka 1660
Apa lebih baik tambah atau lebih baik wait and see? Sekarang harga MTEK di berapa? Waduh, udah jauh Pak. Ini dia tembus ke bawah. Ini ya, kalau dia ada kenaikan segera keluar. Gitu ya. Kenapa kok begitu Pak? Karena ini posisinya secara teknikal Anda pertama belinya posisinya sangat tinggi. Membuat balik ke modal terus terang secara teknikal ya, jangka pendek agak sulit. Jangka pendek ya, saya nggak bilang 10 tahun ke depan dia akan ke 1600. Ya kalau jangka pendek itu ekspektasinya ya dalam beberapa minggu ke depan gitu. Mungkin pun kalau dia naik pullback di angka 1480 ya. Jadi untuk nambah apalagi buat kalau kita salah trading ya, kalau kita salah ya sebaiknya itu segera diselesaikan. Bukan malah ditambah perburuk dengan menambah. Gitu ya. Di luar sana banyak yang seperti itu masalahnya. Beli harga ketinggian, dia turun, ditambah lagi, nggak tahu sampai kapan duitnya habis. Gitu. Jadi itulah gunanya trading plan. Trading plan itu ada stop lossnya, ada proteksi. Stop loss itu kan sudah dibuat sebelum Anda memencet tombol buy. Pun kalau plan untuk menambah posisi juga harus sesuai dengan plan tersebut. Misal harga kita beli di 1600, stop loss kita di 1500. Kalau dia ternyata turun di 1550, kita boleh nambah. Tetapi kalau lebih dari 1500 Anda tambah, itu Anda menyalahi plan Anda sendiri. Gitu ya. Jadi inilah yang kalau ada di sana nyangkut sampai puluhan juta atau puluhan persen, kita nggak ngomong nominal ya, persen. Kita bicara persen. Kalau kita nggak boleh 5% trading itu nggak boleh. Loss 5% itu nggak boleh. Ya. 2% aja kalau udah teknika jelek akan disikat pasti. Ya. Gitu nggak boleh. Itu akan merusak. Ya. Kalau trading itu seperti itu. Kalau invest berbeda lagi. Fundamental bagus, harga sahamnya turun, bisa diborong, tambah lagi selama duit dan alokasi masih sesuai. Seperti itu. Ini berbeda, perspektifnya berbeda. Bagaimana potensi saham harum untuk investasi, apalagi sekarang sudah ekspansi ke sektor nikel setelah beberapa bulan lalu akuisisi perusahaan baru. Mohon insight-nya. Ya, kalau harga nikel bagus, tentu saja harum akan dapat impact-nya. Ya toh? Itu. Tapi kan nggak sekarang. Nah, beberapa tahun ke depan. Nah, sejauh ini harum dengan yang sudah ada, ini kinerjanya cukup baik ya. Tentu saja ditopang dengan adanya sektor energi yang sedang uptrend sekarang ini. Jadi kalau kita bicara komoditas, bagaimana ke depannya selama harga nikel naik dan harga batu bara naik, harga energi naik, harum ini like invest. Ketika kita berinvestasi di cyclical sektor, tentu saja kita harus tahu trennya. Nah, harum ini terus terang sebenarnya posisinya sudah masuk ke fase downtrend ya. Fase downtrend ini sudah berjalan karena dia sudah masuk ke klimaks kenaikannya di bulan Maret 2022 dan saat ini sedang fase koreksi. Nah, perkara dia mau lanjut atau uptrend atau tidak, ini belum ada. Nanti ya di sini kalau kita lihat di weekly pun dia bertahan di bawah 60 sementara ini, dan di monthly pun ini masih ada ruang untuk turun. Nah, kalau mau invest dan kita menggunakan time frame monthly, mungkin kita bisa nunggu di 12 atau di 11 1100 ya, seperti itu. Oke, itu dulu yang kita sudah bahas semua pertanyaan dari Bapak Ibu. Silahkan isi saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk malam ini ya. Berikan alasan kenapa saham tersebut Anda pilih sekali lagi. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton F-Talk malam ini. Semoga F-Talk dapat memberikan manfaat. Dukung kami dengan klik like, dengan subscribe dan share video-video F-Talk yang menurut Anda bermanfaat. Bagikan ke keluarga atau teman atau siapapun yang Anda kenal yang juga trading dan invest saham. Sekali lagi, F-Talk ini adalah analisa, prediksi, dan opini saya pribadi, bisa benar dan bisa salah. Ya, Bapak Ibu wajib melakukan analisa dan buat trading plan ataupun investing plan sebelum memencet tombol buy. Oke, itu saja. Selamat malam dan selamat beristirahat.